Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Lukman Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan asesmen anak usia dini, dan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Imanu Pratiwi dengan nomor NIM F11222 01001, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini kelas reguler B, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang asesmen perkembangan pada anak usia dini. Pertama-tama, kita lebih baik itu mengetahui apa itu asesmen. Asesmen itu sendiri adalah suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan karya anak, keterampilan, sikap, dan unjuk kerja yang dapat dilihat. Kemudian, adapun tujuan asesmen bagi anak usia dini adalah untuk melihat tingkat kemajuan perkembangan serta kemampuan yang telah ditunjukkan anak dalam sikap dan perilaku mereka, bukan untuk mengukur prestasi atau pencapaian keberhasilannya. Asesmen dilakukan dengan pengumpulan data melalui observasi, pencatatan, dan perekaman terhadap perilaku yang ditampilkan. Titik asesmen harus dilakukan secara kontinu, kemudian hasilnya dianalisis untuk menggambarkan kemajuan anak tersebut. Ruang lingkup asesmen adalah yaitu ada observasi, pencatatan, checklist, dokumen portofolio, dan authentic assessment. Adapun maksud asesmen pada perkembangan anak usia dini yaitu proses penilaian yang kooperatif yang melibatkan anggota tim untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi mengenai format anak sesuai dengan tahap perkembangan yang sedang dilaluinya. Dan adapun penggunaan dan karakteristik asesmen formal, informal, dan alternatif perkembangan anak usia dini. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang asesmen formal. Asesmen formal merupakan suatu teknik yang pengumpulan informasi yang direncanakan untuk mengidentifikasi dan merekam pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Asesmen formal ini berbeda dengan asesmen informal. Asesmen proses formal ini merupakan suatu kegiatan yang disusun dan dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk membuat suatu simpulan tentang kemajuan pada para peserta didik. Metode asesmen formal itu direncanakan lebih bagus dalam pengadministrasian, tetapi metode ini kurang spontanitas dan biasanya dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. Adapun karakteristik dari asesmen formal yaitu ada tujuan yang dinyatakan secara khusus, harus ada prosedur yang ditetapkan untuk mengelola dan menilai dalam ujian, harus ada deskripsi tentang bagaimana menginterpretasikan hasil tes, harus ada deskripsi populasi sampel yang versi percobaan dari tes yang dikembangkan, serta batas tes yang harus dinyatakan dalam manual tes lagi. Jika tes dikembangkan menggunakan sampel yang didefinisikan secara sempit, itu akan valid untuk digunakan dengan anak-anak yang cocok dengan karakter tersebut. Namun, namun mungkin memiliki keterbatasan bila digunakan dengan jenis anak lainnya. Selanjutnya kita ke asesmen informal. Asesmen informal adalah asesmen yang dibuat dan dikembangkan oleh guru berdasarkan aspek-aspek perkembangan atau kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan belajar anak. Nah, metode asesmen informal ini dilakukan lebih spontan dan kurang kentara atau terlihat biasanya terjadi selama proses pembelajaran. Contohnya metode ini yaitu observasi atau pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran dan refleksi pada anak usia dini. Kebanyakan asesmen yang digunakan di kelas adalah asesmen informal. Nah, asesmen ini terjadi selama proses pembelajaran berlangsung dan dilakukan secara berkelanjutan. Karakteristik asesmen informal itu sendiri yaitu kegiatan belajarnya terbentuk secara mandiri, tidak terkait waktu dan tempat, proses pembelajarannya berlangsung tanpa ada proses belajar berlangsung tanpa ada pendidik dan peserta didik, namun antara orang tua dengan anak atau antara kakak dan adik pun bisa. Tidak mengenalkan persyaratan usia, tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu,
Proses pendidikan dilakukan bisa dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Dan tidak ada kurikulum yang harus dijalani, tidak ada jenjang dalam proses pendidikan, dan proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus, tidak mengenal ruang dan waktu. Orang tua diibaratkan adalah guru bagi anak didik. Tidak menggunakan metode yang sulit untuk dimengerti, bahan pembelajaran cukup sederhana, tidak terorganisir secara struktural, tidak ada penjenjangan secara kronologis. Selanjutnya kita ke asesmen alternatif. Asesmen ini yaitu suatu tipe asesmen dalam pembelajaran atau pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknik asesmen yang bervariasi. Nah, asesmen alternatif mencoba menggunakan kelemahan-kelemahan tes pada asesmen tradisional dalam menilai peserta didik. Selain itu, asesmen alternatif ini dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari asesmen kelas. Sebagian bentuk perbaikan pembelajaran dengan cara peserta didik dalam belajar menggunakan asesmen alternatif dapat dilakukan pada berbagai jenis kegiatan yang diberikan kepada anak dalam rangka menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar pengembangan diri pada anak. Seperti contohnya itu kegiatan seni, musik, gerak, bermain peran, sains, matematika, dan manipulatif, dan literasi. Nah, melalui penerapan asesmen alternatif ini, berbagai perkembangan anak usia dini dapat diobservasi dan diasesmen secara baik maupun optimal. Selain itu, perkembangan anak dapat terkontrol lebih efektif dan efisien serta menjadi informasi dalam melakukan upaya peningkatan maupun perbaikan terhadap setiap proses yang telah dilewati oleh anak. Nah, adapun karakteristik dari asesmen alternatif yaitu adanya penilaian secara otentik dalam memantau perkembangan anak. Penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan guna memperoleh data anak secara menyeluruh, baik ketika melakukan sesuatu kegiatan maupun menghasilkan suatu karya. Nah, pelaporan perkembangan merupakan refleksi dari apa yang dilakukan tentang perkembangan anak, membuat keputusan, menentukan tujuan, dan berbagai informasi tentang anak kepada orang tua maupun pihak administrasi lainnya. Nah, pelaporan ini disampaikan oleh guru kepada orang tua dalam bentuk deskripsi singkat tentang perkembangan anak yang meliputi perkembangan perilaku agama dan moral, perkembangan kognitif, bahasa, fisik motorik, dan perkembangan seni, perkembangan sosial emosional. Nah, laporan perkembangan anak didasarkan pada hasil pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan berdasarkan bukti hasil karya anak. Guru membuat laporan yang otentik berdasarkan fakta yang terjadi pada anak. Laporan yang otentik ini dibuat dengan cara mendokumentasikan setiap catatan dan penggabungan dalam file yang rapi dan teratur. Jika catatan guru tidak lengkap, dikhawatirkan hasil laporan itu bersifat subjektif dan berdasarkan hasil dugaan sementara. Adapun tujuan dari pelaporan perkembangan anak usia dini yaitu pelaporan perkembangan anak usia dini bertujuan untuk membantu guru merencanakan pembelajaran selanjutnya dengan yang sesuai dengan perkembangan anak, memberi informasi kepada orang tua tentang kemajuan anak serta mendukung kelancaran program guru dan orang tua. Nah, proses pelaporan perkembangan anak merupakan suatu tahap dari serangkaian proses pengembangan anak di lembaga pendidikan yang harus dilalui. Pada pelaksanaan ini, pelaporannya harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, konsisten dengan pelaksanaan asesmen perkembangan anak di TK atau PAUD. Membuat rincian hasil asesmen perkembangan anak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan berbagai strategi stimulasi yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Yang ketiga yaitu menjamin orang tua akan keakuratan informasi atau permasalahan anak dalam perkembangan dirinya. Selanjutnya, mengandung berbagai cara dan strategi berkomunikasi. Yang kelima, memberi informasi yang benar, jelas,
komprehensif, dan akurat. Baik, sekian saja penyampaian materi yang saya dapat kali ini. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.